Perkenalkan, saya Yuliza Deris Pardede. Saya salah satu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2020, gelombang 30, angkatan 96, di LPMP yang bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Saya berasal dari instansi pemerintahan Kabupaten Simalungun. Saat ini saya akan membawakan materi mengenai WOG ataupun Wolf of Government, di mana ini adalah salah satu materi saat pelatihan dasar CPNS di LPMP yang dibawakan oleh Widya Iswara, Bapak Dr. Hieronymus Godang, SPD, MSI. Di tubuh pemerintahan, keberagaman juga menjadi warna sektor yang relatif berbeda satu sama lain. Perbedaan antara sektor secara alami mendorong perbedaan visi dan orientasi masing-masing sektor yang akhirnya mendorong adanya kompetisi persaingan yang tajam. Apa sih tujuan WOG? WOG ini dimaksudkan untuk memberikan fundamental kepada aparatur sipil negara mengenai pentingnya merumuskan tujuan bersama, menyiapkan upaya-upaya dalam mencapai tujuan bersama. WOG berkonsep pendekatan penyelenggara pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa WOG penting? Karena adanya faktor eksternal, dorongan publik, program pembangunan, dan pelayanan. Karena adanya faktor internal, ketimpangan kapasitas sektoral, dan keberagaman latar belakang nilai budaya dan adat istiadat. Penerapan WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan bersifat administratif, praktek penyatuan, penyelenggaraan izin satu pintu atau kantor samsat. 2. Pelayanan jasa, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, perhubungan, dan lainnya. Kemudian, pelayanan barang yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain. Kemudian pelayanan regulatif pada hukum dan perundang-undangan kebijakan yang mengatur masyarakat. E-government menurut laporan PBB tahun 2012, indikator e-government dan kapasitas sebuah negara dapat mendukung penerapan WOG. Dari survei di mana 41 negara, Korea Selatan dan Singapura termasuk negara-negara peringkat tertinggi, sementara Indonesia masih tergolong peringkat yang paling rendah. Implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia. Hakikat dasar pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang 1945 mengutamakan bahwa bangsa didirikan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pelayanan publik harus bersinergi, check dan balance mencapai tujuan bangsa dan bernegara. Dan WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. Dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang tahun 1945 dibentuk lembaga-lembaga negara dengan tugas-tugas negara yang pada hakikatnya menyelenggarakan kekuasaan negara. Dan WOG dalam ruang penyelenggaraan pemerintah negara. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan, pasal 4 ayat 1, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian WOG dalam lingkup hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah, mengacu pada ketentuan pasal 18A dan 18B Undang-Undang tahun 1945, di mana hubungan wewenang, hubungan keuangan, hubungan dalam hal pengakuan pembentukan daerah, pegawai aparatur sipil negara, dan pelayanan publik berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan
Diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih praktek korupsi, dan menyelenggarakan pelayanan publik. Baiklah, sekian paparan yang bisa saya berikan mengenai WOG. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terima kasih.